dalam, emiten perbankan itu saya suka compare dengan, return dari obligasi. Makanya di sini saya tambahi untuk, valuasi dari dividennya. Be phenomenal every day. Halo guys, Jumat kemarin market sangat volatile ya, di mana saham-saham Pak Prayogo Pangestu itu bahkan beberapa sampai ARB ya. Nah ini teman-teman bisa melihat seperti ada Cuan, Brand ya, kemudian PTRU, wah ini pada ARB. Nah ARB-nya saham Pak Prayogo ini karena gagal masuk MSCI ya. Dan ini juga menjadi alasan di mana mengapa kok saya ini menghindari saham-saham yang seperti ini karena volatile-nya itu sangat tinggi. Ketika dia bisa naik, naiknya itu bisa kencang sekali, tapi kalau ada, kondisi yang seperti ini, itu turunnya itu langsung sangat, wah brutal ya, langsung ARB ya. Nah, padahal kalau kita membeli saham-saham seperti Konglo ini, itu sangat susah untuk menganalisanya. Kita mau analisa fundamental juga sudah nggak masuk ya, di mana PI, PBV-nya sangat tinggi ya. Kita hanya bisa berharap, wah ini nanti kalau masuk MSCI akan digoreng naik lagi. Sedangkan masuk atau tidaknya, suatu saham ke MSCI itu sangat di luar kontrol kita ya. Nah itulah alasan mengapa kok saya sangat menghindari untuk saham-saham yang seperti ini ya. Bahkan kemarin itu kan sempat muncul berita ya seperti BRPT itu di-buyback oleh Pak Prayogo, dia membeli ya, dia membeli lagi, ya ternyata juga sahamnya itu turun ya. Ya untung saja BRPT ini minusnya masih 10% ya. Yang lebih parah yang PTRU, karena PTRU ini beberapa grup itu, saya mendengar itu merekomendasikan ya PTRU karena, kalau kita lihat secara historis ya Pak Prayogo ini kan saham-sahamnya itu naik semua. Dulu kan BRPT, TPIA, kemudian lanjut ke Cuan, lanjut ke Brand, dan terakhir ini PTRU ya. Jadi PTRU ini yang digadang-gadang akan digoreng naik. Ternyata ya dia malah minus hampir 25% ya. Ya semoga saja ya saham-saham Pak Prayogo ini bisa rebound sehingga orang-orang yang punya saham ini ya nggak sampai, menderita kerugian ya. Nah yang saya akan bahas detail kali ini itu adalah saham dari 4 big banks ya, BRI, Mandiri, BNI, dan juga BCA. Saya akan membahas secara kualitas dari perusahaan ini masing-masing ya. Nah mengapa saya membahas? Karena sebenarnya cukup menarik di mana saham-saham perbankan ini kemarin itu sempat jatuh semua kan. Nah BRI teman-teman bisa melihat ya, dari 5.000 lebih ya sempat menyentuh di bawah 4.000, kemudian Bank Mandiri juga nasibnya kurang lebih sama dari 7.000-an tinggal 5.000-an ya. Bahkan BCA pun juga sempat keseret ya ini ya, keseret ya. Dari 10.000 lebih sekarang sekitar 9.300 ya. Ketika, saham-saham itu sedang terseret atau terkoreksi, nah di situ, saya suka untuk membahasnya. Kenapa? Karena akan menekan valuasinya, valuasinya menjadi, lebih murah ya. Oke, sekarang saya akan membahas. Nah, saya akan membahasnya itu, dari beberapa parameter untuk industri banking ya. Ini saya mencatat dari tahun ke tahun. Nah, saya anjurkan juga teman-teman, ketika mau invest suatu perusahaan, teman-teman juga mencatat ya, kinerja dari, perusahaan dan juga, field-field penting atau parameter-parameter penting ya. Sehingga teman-teman tuh bisa mengikuti historisnya dari dulu. Contohnya seperti ini ya, misalkan Bank Mandiri. Teman-teman kalau lihat dari ini kan saya catat dari 2014 ya. Oh ternyata 2014 revenue Bank Mandiri itu 80 triliun ya. Terus dia dari tahun ke tahun terus bertumbuh, terakhir di 2024 tuh 187 triliun. Jadi dari 80 menjadi 187, dia naik terus. Demikian pula dengan net income-nya dari 20 triliun, dari tahun ke tahun ternyata dia naik terus menjadi 60 triliun atau sudah triple ya selama 10 tahun. Nah, kalau teman-teman mencatat ini, teman-teman enak untuk, mengetahui secara detail ya, kondisi perusahaan yang teman-teman ingin investasikan ya. Nah, dari sini saya membuat suatu rangkuman ya untuk 4 big banks itu, nah ini Mandiri, BRI, BNI, dan BCA. Parameter pertama yang saya pakai itu IAR atau equity to asset ratio. Nah, ini membandingkan equity dengan asetnya, semakin tinggi itu semakin bagus. Nah, yang paling tinggi itu adalah punya Bank BCA ya, 14,14% dan paling rendah 12,91. Walaupun, paling rendah 12,91 ini tapi masih tergolong normal ya.
masih di range belasan persen. Nah, ini jadi tidak ada masalah dengan, IAR-nya dari Bank Mandiri sendiri. Nah, kalau, kita dalam perhitungan IAR ini kan sebenarnya ada unsur debt ya. Mengapa kok kecil-kecil ini bank-bank ini? Karena debt-nya itu besar-besar, makanya IAR-nya ini cuman belasan persen. Kalau perusahaan debt-nya semakin kecil ya IAR-nya tentu akan menjadi besar ya. Nah, yang kedua ini yang penting ya, LAL atau loan at risk, pinjaman yang mengandung resiko. Nah, 3 ini mencerminkan kualitas kredit, 3 parameter ini, LAR maupun NPL. Contoh LAR itu seperti apa? Kalau teman-teman buka di laporan keuangan, ada yang namanya ini ya, berdasarkan kolektibilitas itu ada lancar, itu biasa disebut call 1. Terus ada dalam perhatian khusus itu call 2, artinya ini nasabahnya sudah mulai batuk-batuk ya, dia telat bayar. Nah, itu sudah masuk dalam perhatian khusus. Kemudian dia telat bayar lebih lama lagi, itu masuk call 3, kurang lancar, diragukan tuh call 4, terakhir itu sudah gagal bayar ya atau macet, itu call 5. Nah, kalau LAR itu kita menghitung yang mulai call 2 sampai call 5 dibagi dengan totalnya itu berapa. Nah, itu adalah loan at risk, pinjaman yang mengandung resiko. Tentu semakin rendah artinya semakin baik, berarti semakin banyak yang lancar kan statusnya. Ya, yang paling rendah itu adalah BCA 3,65%, paling tinggi atau pinjaman yang paling beresiko itu banyak dialami oleh Bank BRI 7,12%. Nah, ini ya, jadi dari sini kita langsung tahu, oh kualitas kredit yang paling rendah itu dari Bank BRI. Kemudian dari NPL-nya sendiri, NPL kalau tadi itu kan, cara menghitungnya dari yang ini ya, call 2, call 3, call 4, call 5. Kalau NPL itu hanya yang kredit macet saja. Kredit macet langsung dibagi totalnya. Nah, itu dapatnya yang paling rendah itu Bank Mandiri, paling rendah semakin bagus ya, 0,9%, BRI paling tinggi lagi 2,9 ya, BCA 1,8. Nah, NPL net ini itu dari call 5 tapi dikurangi dengan CKPN atau cadangan kerugian. Jadi setiap bank itu ketika memberikan kredit dia sudah melakukan alokasi untuk, cadangan kerugiannya supaya kalau misalkan kreditnya itu gagal bayar tidak langsung menghantam laba rugi atau ekuitasnya. Nah, itu salah satu cara perusahaan untuk memitigasi resiko ya. NPL net-nya terendah itu Bank Mandiri lagi ya, 0,3%, paling tinggi Bank BRI. Nah, dari, 4 parameter ini kita tahu bahwa, oh ternyata Bank Mandiri ini dan juga Bank BCA ini juga itu sangat sehat ya, kualitas kreditnya. Dan yang kualitas kreditnya paling jelek itu adalah di Bank BRI ya. Terus yang berikutnya dari profitability itu growth revenue. Nah, ini pertumbuhan revenue ya, saya ambil cuman setahun terakhir ya. Bank Mandiri dia growth-nya 12%, BRI cuman 1,35, BNI 6,5, BCA 9,15. Jadi revenue-nya paling tinggi growth-nya itu punya Bank Mandiri ya. Kemudian CKPN-nya, -6, kemudian BRI -1,1, BNI -17,9, BCA -1. Nah, ini yang saya bilang tadi cadangan, kerugian penurunan nilai ya. Jadi, kalau misalkan kredit pasti dianggarkan untuk CKPN-nya berapa. Semakin besar CKPN-nya, ya itu memang menggerus labanya di tahun itu. Tapi kalau kreditnya tidak bermasalah dan sampai lunas, ya CKPN-nya ini akan recover ya. Kalau misalkan CKPN-nya itu besar-besar seperti waktu Covid, nah artinya, bank-bank ini itu, agak worry dengan nasib kredit-kreditnya, makanya dia besarkan CKPN-nya. Nah, itu waktu Covid, membengkak semua CKPN ini. Kemudian grup net income. Nah, net income-nya yang bertumbuh, Mandiri kecil sekali ya, cuma 1,8, padahal dia revenue-nya paling besar ya. Nah, yang growth net income-nya paling besar itu adalah Bank BCA 12,7%. Nah, ini bank memang super strong ya BCA ini. Nah, ini, apa namanya, parameter standar ya ROE, ROA dan juga NIM ini standar semua. ROE paling tinggi Bank Mandiri 21, paling rendah BNI. Kemudian ROA paling tinggi BCA 37, tapi hampir sama dengan Mandiri ya 35, paling rendah BNI juga. Nah, NIM, net interest margin, ini, rumusnya itu seperti pendapatan bunga dibagi aset yang menghasilkan atau aset yang produktif ya. Nah, bahasa simpelnya ya ini adalah selisih antara bank itu memberikan pinjaman dengan menarik pinjaman.
Nah, itu selisihnya berapa persen. BRI ini NIM-nya paling tinggi 6,3%, BNI paling rendah 4,2%. Tapi ini masih rata-rata semua ya, 4 sampai 6% ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa sebenarnya, Bank BNI ini bank yang so-so ya. Dia, yang menonjol sekali juga tidak, tapi jelek sekali ya juga tidak. Jadi so-so. Kalau BRI ini secara kualitas kredit juga jelek, tapi dia punya margin tuh, tinggi ya, NIM-nya itu paling tinggi. Nah, yang sangat stabil ya BMRI dan juga Bank BCA. Terus lanjut ke KASA ya, KASA ini current account, saving account, atau berapa persen nasabah bank itu yang menaruh uangnya di tabungan dan deposito. Sorry, dan tabungan dan giro, jadi yang bukan deposito. Kalau nasabah taruh uangnya berupa tabungan atau giro, otomatis bank akan kasih bunganya rendah dibandingkan dengan deposito kan. Jadi KASA ini semakin tinggi semakin baik ya. Nah, BCA itu paling tinggi 82% ya. Jadi 82% nasabah bank BCA itu cuman taruh duitnya itu di rekening tabungan. 0, berapa persen aja kan dia BCA kasih bunganya. Makanya BCA kalau kasih bunga bisa, sangat rendah dia sudah untung. Nah, tapi yang surprising itu Mandiri ternyata juga sudah menyentuh kepala 8 ya, sudah 80%-an. Nah, ini sesuatu yang sangat bagus untuk Bank Mandiri ya. Artinya banyak orang yang juga semakin percaya untuk menaruh uangnya di Mandiri ya. Nah, paling rendah itu BRI 64,16%. Ya, cukup banyak porsi untuk deposito. Kalau teman-teman melihat ada bank yang, kasanya ini rendah sekali, misalkan di bawah 40 atau di bawah 30%, nah itu teman-teman harus hati-hati ya. Kenapa? Karena berarti bank tersebut cost of fund-nya itu sangat tinggi, biaya bunganya atau beban bunganya itu sangat tinggi karena kebanyakan nasabahnya itu taruhnya di deposito. Nah, itu yang teman-teman harus hati-hati. Contohnya ya seperti Bank Mayapada ya. Orang kalau taruh uang di Mayapada ya dia cuma mau ngambil bunganya Mayapada saja. Berbeda dengan orang kalau taruh uang di BCA ataupun Mandiri itu bisa jadi kebanyakan untuk bisnis ya. Nah, yang terakhir itu di bagian valuasi, ya ini standar ya PI/PBV paling tinggi itu BCA 20,8, 4,3, paling murah itu BNI ya 7,3 dan 0,9. Nah, ya wajar BNI ini paling murah karena dia juga, tidak terlalu spesial ya kalau kita lihat secara isi di dalamnya ini juga tidak terlalu spesial, makanya dia di harga juga paling murah. Mandiri yang paling murah berikutnya 8515 dan terakhir, kemudian BRI ya 10 dan 1,7. Nah, saya suka dalam, emiten perbankan itu saya suka compare dengan, return dari obligasi. Makanya di sini saya tambahi untuk, valuasi dari dividennya. Dari historisnya Bank Mandiri itu kurang lebih dia payout ratio-nya itu 60%, BRI 80, BNI 50, dan BCA sekitar 62% ya. Nah, dengan laba yang sudah ada di 2024 itu saya estimasikan ya, estimasi, dividen per share-nya itu BMRI Bank Mandiri 358, ini BRI 320, 280, 280 ya. Sehingga menghasilkan yield-nya. Kalau teman-teman beli saham Bank Mandiri ya di harga 5.150, maka teman-teman nanti tahun 2025 ini kemungkinan akan dapat yield dividen 6,9. Kalau saham BRI itu sekitar 7,9, dia paling tinggi. Kalau BCA dia paling rendah, yield dividennya cuma 2,9%. Nah, mengapa kok saya suka compare dengan obligasi? Karena menurut saya orang-orang yang membeli saham-saham big bank itu adalah orang yang tipenya konservatif ya. Nah, kalau teman-teman lihat, obligasi obligasi pemerintah terakhir ya, itu di ini ya, Sukuk. Sukuk ST010T2 ya. Ini dia kasih kuponnya itu sekitar 6,25%. Nah, kalau perusahaan perbankan, ini perusahaan yang sangat steady ya. Perusahaan perbankan tuh jarang sekali gejolak ya untuk, laba maupun revenue-nya, kecuali ada kondisi-kondisi khusus. Misalnya tiba-tiba ada, banknya ini mengalami gagal bayar yang luar biasa banyaknya, tapi tidak ada CKP-nya kecil. Nah, itu bisa, merusak dari kinerjanya. Tapi kalau banknya ini sudah tata kelolanya bagus, itu jarang sekali, laba ruginya itu sangat fluktuatif itu jarang, biasanya perbankan tuh steady ya. Nah, dengan kondisi, model bisnisnya seperti itu,
Maka orang-orang yang dulunya itu membeli obligasi ya untuk mendapatkan kupon 6% itu, menurut saya lebih menarik kalau dia membeli saham, saham perbankan tapi dia sudah punya mindset sudah nggak usah dijual. Ya sudah, kenapa? Karena tanpa dijual pun ya, otomatis dia akan dapat dividen juga yang lebih tinggi daripada obligasi kalau dia beli obligasi. Itu masih ada kemungkinan, capital gain-nya juga dapat ya. Nah, kalau ini misalkan kinerjanya nggak bertambah pun, ya dia dapatnya kan di sini kan. Tapi kalau ternyata banknya itu kinerjanya bertambah, tahun depan dia labanya naik, tahun berikutnya labanya naik, maka yield-nya ini juga akan mengikuti naik ya. Jadi ketika yield dividen dari perusahaan perbankan ini sudah di atas obligasi, nah itu menurut saya, juga menarik untuk saham-saham perbankan. Dan di antara 4 ini memang kita tahu BCA yang paling strong ya, cuman yield-nya itu rendah ya, yield dividennya rendah. Yang kedua yang sebenarnya menurut saya itu juga cukup menarik di mana Bank Mandiri kasanya sudah hampir mendekati BCA ya. Kemudian dia juga, secara kualitas dari pinjamannya itu juga sangat bagus dengan NPL yang rendah. Itu memberikan yield itu hampir 7%. Jadi menurut saya Bank Mandiri ini ya juga, cukup oke ya dengan kinerja sekarang yang juga semakin moncer. Nah, BRI memang tinggi sekali yield-nya, cuman dia memang ada faktor ini kualitas kredit karena ya memang dia secara nasabah kebanyakan itu nasabah retail. Kalau teman-teman cek ya di Bank BRI di bagian informasi segmen di sini, nah, teman-teman bisa lihat bahwa, oh ternyata BRI ini segmentasi nasabahnya itu ini ya, sudah mikro, kemudian retail. Nah, 2 ini yang paling besar porsinya, baru korporasi dan yang lain-lain ini. Tapi kalau teman-teman cek seperti Bank BCA atau Bank Mandiri, nah ini misalkan Bank Mandiri ya, dia, segmentasi dari, customer-nya itu corporate banking, commercial banking, government ya, baru ada retail ya, retail terus ada treasury. Jadi porsi retailnya itu kecil, makanya dia kualitas kreditnya itu juga bagus ya. Nah, dengan harga saham-saham perbankan yang turun ya, turun cukup tajam, kemudian dengan yield-nya yang sudah di atas obligasi ya menurut saya, sebenarnya saham-saham perbankan ini juga cukup menarik untuk dikoleksi. Jangan terbalik ya teman-teman, justru membeli saham-saham itu yang sedang naik tinggi apalagi teman-teman tidak menghitung valuasinya terlebih dahulu, itu sangat berbahaya. Oke guys, cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.